Halo guys, nama saya Ahmad Adli dari D3MI 3905. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya pelajari di jaringan komputer kajian 1. Nah, kita masuk yang chapter 1 nih. Yang pertama ada menjelajah jaringan. Dalam menjelajah jaringan sendiri, ada beberapa isu yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, reliability. Yang kedua, performance. Yang ketiga, security. Dan beberapa hal lainnya. Nah, di sini kita juga mempelajari namanya representasi jaringan. Apa aja sih representasi jaringan? Pertama, ada intermediate device. Kedua, ada end device. Ketiga, ada media. Nah, selanjutnya kita juga mau pelajari. Nah, kita mempelajari yang namanya sumber daya. Apa aja sih sumber daya dalam jaringan? Pertama, ada peer to peer. Kedua, ada client server. Apa sih peer to peer? Peer to peer itu hubungan antar satu PC dengan PC lain dalam satu jaringan. Nah, client server itu adalah hubungan antara satu PC sebagai klien dengan satu PC lain sebagai server yang menyediakan layanan. Nah, berikutnya ada dampak-dampak mengenai jaringan itu sendiri. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan oleh jaringan itu? Pertama, kita bisa menggunakannya untuk media komunikasi. Yang kedua, bisa menggunakannya untuk pekerjaan. Yang ketiga, bisa menggunakannya untuk entertainment. Dan yang terpenting, itu bisa kita gunakan untuk belajar. Selanjutnya kita masuk ke chapter 2. Itu mengenai, di chapter kedua, itu kita mempelajari mengenai konfigurasi jaringan. Nah, dalam konfigurasi jaringan sendiri, ada yang namanya iOS. Bagaimana sih cara kita mengakses iOS? Tunggu dulu, fungsinya dulu deh. Fungsi iOS, pertama kita bisa routing, kedua kita bisa addressing, dan lain-lain yang berhubungan dengan manajerial konfigurasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengakses iOS itu? Pertama, itu bisa melalui telnet. Yang kedua bisa melalui port aux, dan yang ketiga bisa melalui SSH atau secure shell. Oke. Selanjutnya itu kita masuk ke selanjutnya kita masuk ke mode operasi. Apa aja sih mode operasinya? Ada user, execution, privilege execution, global execution. Di dalam global execution itu sendiri ada yang namanya design execution yang mengatur lebih dalam mengenai pemrosesan dari iOS itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke chapter 3 mengenai protokol jaringan. Nah, di protokol jaringan itu kita mengenal yang namanya kapasitas. Nah, teman-teman pasti tahu nih kapasitas itu buat apa. Dalam protokol jaringan sendiri, kapasitas itu ada yang besar, ada yang kecil. Apabila data yang ingin dikirim itu melebihi kapasitas atau dalam ukuran yang terlalu besar, maka dari protokol sendiri itu akan melakukan segmentasi untuk mempercepat proses pengiriman data. Nah, ada nih beberapa organisasi yang mengatur mengenai protokol jaringan. Teman-teman pasti udah kenal nih dengan yang namanya IEEE. Ya, benar sekali, itu yang paling banyak digunakan. Ada juga sih teman-temannya seperti TIA, ICANN, EIEA, dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman tahu nggak apa itu TCP/IP? TCP/IP sering kita dengar, tapi artinya kita nggak tahu ya. Kepanjangan dari Transfer Controlling Protocol /IP-nya itu Internet Protocol. Nah, oke, selanjutnya ada model jaringan. Nah, model jaringan ini ada yang namanya ISO, ada yang namanya TCP/IP tadi. Berikutnya ada singkatan yang agak kurang familiar di telinga kita, yakni IPS. Apa itu IPS? IPS adalah Internet Service Provider atau Internet Protocol Service. Nah, ada lagi nih temennya, namanya PDU, protokol. D-nya apa? Ayo tahu nggak D-nya apa? Nah, PDU itu protokol, device, dan unit. Oke, sekian dari saya Ahmad Adli, dan see you next time. Bye bye.